Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TVRI Sulawesi yang berbahagia, kembali kami menyapa Anda dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Anak Takwa, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Yang tentunya program ini semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran, mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu pentingnya mempelajari ilmu tajwid dan M3. Sudah hadir adik-adik soleh dan soleha dari Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Quran Raudatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Siap belajar? Semangat belajarnya? Semangat? Semangat! Alhamdulillah, sudah ada temanya. Sudah ada adik-adik yang soleh dan soleh. Aduh, yang belum ada ustadznya, yang nanti akan memberikan materi tentang pentingnya mempelajari ilmu tajwid dan M3. Apa itu M3 dan bagaimana mempelajari ilmu tajwid? Alhamdulillah, di studio TVRI Sulawesi Tengah sudah hadir guru kita, ustadz kita, salah satu pengasuh TPA Nurul Quran Raudatul Jannah, Ustadz Muhammad Hidayatullah Sanusi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Semangat Ustadz? Semangat. Semangat, Alhamdulillah. Ada di semangat? Semangat. Sudah siap belajar? Siap. Tapi ada satu kisah. Mau dengar kisah? Mau. Tapi simak baik-baik ya Ustadz, ini kisahnya menarik Ustadz. Kisahnya tentang sahabat Nabi yang namanya Abu Kilabah. Ada yang pernah dengar nama Abu Kilabah? Aduh Ustadz ya tahu, Ustadz ini cuma Abu Gosok ini. Nah, Abu Kilabah ini adalah sahabat yang wafat, sahabat Nabi yang terakhir wafat. Wah, bagaimana kisahnya? Mengharukan sekali kisah Abu Kilabah ini. Dia ini Ustadz pertama dikisahkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Muhammad. Hal itu dalam diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat. Ini sahabat yang namanya Abdullah bin Muhammad ini terpisah dari rombongan perang. Suatu waktu beliau ini terdampar di sebuah gurun pasir. Berjalan-berjalan dia lihat itu Ustadz, ternyata ada sebuah kemah yang sangat kecil. Pasti dia bilang ini yang punya ini pasti orang yang sangat miskin. Penasaran akhirnya datang ini Abdullah bin Muhammad. Dia perhatikan ternyata betul ada sosok orang tua, tidak ada tangannya, buntung, tidak ada kakinya, ternyata matanya juga buta. Diperkirakan bahwa telinganya juga tuli. Aduh, tidak ada matanya, tidak ada tangannya, kakinya. Tapi apa yang membuat menarik? Ternyata setelah didekati dia mengatakan begini orang yang buntung tadi. Ya Allah, berilah aku ilham untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu dan senantiasa Engkau jadikan aku hamba-hamba-Mu yang mulia. Masya Allah Ustaz, luar biasa. Kaget ini sahabat ini. Lalu didekatinya, wahai saudaraku, apa yang membuat engkau bersyukur sedangkan kondisimu begini? Apa dia bilang? Wahai saudaraku, diamlah. Seandainya Allah datangkan lautan, pasti Allah sudah menghanyutkanku. Seandainya Allah runtuhkan bumi, pasti saya terjepit. Seandainya Allah datangkan api yang besar, pasti aku terbakar. Tapi Allah masih menjagaku. Tapi aku juga bersyukur diberikan anak. Nah, anak nih punya anak yang soleh, berbakti pada orang tuanya. Kenapa anaknya senantiasa menuntunnya berwudu, membawanya pergi sholat, disuapi. Tapi ternyata sudah 3 hari anaknya tidak ada, hilang anaknya. Wahai sahabat, saudaraku, bisakah engkau membantu mencarikan itu anakku? Dicarilah, dicari. Suatu saat tiba-tiba anaknya didapat, sudah dimakan oleh singa. Ternyata anaknya sudah tewas. Bingung sahabat, bagaimana saya sampaikan sama ini orang tua tadi ini? Tapi karena dibulatkan tekadnya Ustadz, akhirnya datang Ustadz. Dia jelaskan bahwa sebelum dia sampaikan, sahabatnya mengatakan, wahai saudaraku, engkau tahu kisah Nabi Ayub? Iya, aku tahu. Nabi Ayub itu adalah orang yang sabar.
Engkau tahu bagaimana ketika Nabi Ayub diuji dengan hartanya yang habis, dia sabar. Diuji dengan anak-anaknya yang banyak tewas, dia sabar. Binatang ternaknya habis, dia sabar. Langsung dia bilang begini, itu sahabat yang tadi tangannya puntung, kakinya puntung. Bagaimana sekarang kondisi anakku? Wahai saudaraku, ternyata anakmu sudah dimakan oleh singa. Wafat anakmu. Apa dia bilang? Saya bersyukur diberikan anak yang tidak bermaksiat, yang dia tewas tidak dalam keadaan dia jauh daripada Allah. Inilah sahabat yang terakhir di zaman Nabi yang wafat. Namanya adalah Abu Kilabah. Kenapa ditahu? Ternyata pada saat dia setelah mengetahui anaknya wafat, dia menghembuskan nafas, mati juga dia, wafat. Wafat juga Abu Kilabah. Bingung ini sahabat mau makamkan bagaimana. Untung ada 4 orang berkuda datang. Ditanya, wahai sahabat Muhammad bin Abdullah, engkau kenal ini? Nah, saya tidak tahu. Apakah kalian mengenalnya juga? Pas dibuka tutup kainnya itu dari sorban, ternyata dia bilang, oh saya kenal. Tidakkah engkau kenal ini adalah sahabat mulia namanya Abu Kilabah. Sempat mau diangkat sebagai seorang hakim. Seorang hakim itu di zaman khalifah adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tapi dia tidak mau, dia meninggalkan itu. Tapi rasa syukurnya kepada Allah besar sekali. Di saat orang tidur dia bersujud. Di saat muka dan keningnya selalu sujud kepada Allah. Lisannya tidak pernah berhenti berucap syukur kepada Allah. Itu Ustaz, sahabat yang mulia namanya Abu Kilabah yang sangat bersyukur Ustaz. Jadi memang anak-anak kita, selain kita menjadi anak yang soleh dan soleha Ustaz, harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Jangan kufur, apalagi takabur, takut masuk kubur. Jangan dulu ya. Sekarang sudah siap kisahnya? Semangat? Masih mau dengar kisah lagi? Tunggu episode berikutnya. Sekarang kita belajar tentang materi kita Ustaz. Atau Ustaz mau tambahkan tadi tentang syukur Ustaz ini? Insyaallah, alhamdulillah. Kalau untuk syukur memang harus ada dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai rasa syukur itu hilang daripada diri kita masing-masing. Karena dengan rasa syukur itu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Tabarakal. Oke, sekarang kita semangat lagi belajar. Ada materi kita yang sangat bagus sekali. Pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Sudah ada yang tahu ilmu tajwid? Alhamdulillah. Sekarang waktunya Ustadz menjelaskan. Tafadhol Ustadz. Saya sapa dulu anak-anak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, siap belajar. Allahu Akbar, semangat. Alhamdulillah. Jadi ini kebiasaan kami di sana, Ustaz. Masya Allah. Terus Ustaz, kami ada moto. Boleh kami boleh, praktekkan? silakan. Siap. TPAN Rodatul Jannah. Mata kami jangan wariskan bacaan yang salah. Selagi yang benar itu mudah. Hafiz Quran. Insya Allah kami bisa. Yes. Alhamdulillah. Yes. Semuanya sekali lagi. Yes. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung untuk masuk kepada materi kita hari ini, ya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih bisa lagi berkumpul di dalam tempat ini hanya untuk semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara terus-menerus mempelajari Al-Qur'an. Untuk materi tentang pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Ini ilmu tajwid perlu kita ketahui bersama, apalagi kita ini sebagai umat Islam, apalagi yang sudah balik, mempunyai kewajiban ketika membaca Al-Quran harus menggunakan hukum-hukum tajwid, ya. Mempunyai kewajiban bagi yang sudah balik, mempunyai kewajiban ketika membaca Al-Quran harus memakai hukum-hukum apa tadi? Tajwid, ya.
Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan di dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang sering sekali kita dengarkan, yaitu surat lafadznya warattilil Qur'ana tartila. Kita diperintahkan di dalam Al-Quran tersebut, diperintahkan kita ketika membaca Al-Quran harus dengan tartil, ya. Harus dengan tartil beserta tajwidnya, ya. Maksud dari ayat di atas adalah kita diperintahkan ketika membaca Al-Quran yaitu dengan tartil atau secara perlahan-lahan. Agar apa? Agar kita ini bisa ketika membaca Al-Quran bisa memahami dan merenungi ayat-ayat yang kita baca, ya. Agar apa tadi? Agar bisa memahami dan merenungi ayat-ayat yang kita baca tadi. Makanya kita diperintahkan ketika membaca Al-Quran secara tartil atau pelan-pelan, tidak usah cepat-cepat, ya. Apalagi yang masih anak-anak begini. Didikan anak-anak ini usahakan dari tahap awal dibiasakan jangan cepat-cepat. Usahakan pelan-pelan, santai tapi pasti, ya. Dan seperti itulah cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran, yaitu dengan tartil pelan-pelan itu, ya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang Ustaz mau tanya, siapa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu? Istri Rasulullah. Anaknya dari sahabat siapa? Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Itu Sayyidatina Aisyah itu istri Rasulullah, anak daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran secara tartil, perlahan-lahan, tidak cepat-cepat. Dan itu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi satu ayat yang senada dengan ayat di atas, ya, yang sama maksudnya dengan ayat di atas yang berbunyi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Yang artinya janganlah kamu gerakkan lidahmu agar ingin cepat-cepat menguasainya. Maksudnya kita ini maunya cepat, ya, pengen menguasai Al-Quran, tajwidnya, makharijul huruf dan lain sebagainya. Jangan, ya. Pokoknya santai saja, yang penting selesai. Janganlah kamu gerakkan lidahmu agar ingin cepat-cepat menguasainya, atau ketika membaca Al-Quran pengennya cepat-cepat. Nah ini, jangan sampai ada di antara kita ketika membaca Al-Quran cepat-cepat, ya. Karena sesungguhnya atas tanggungan kamilah, kata Allah, Al-Quran dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam dadamu agar kamu pandai dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi ayat tersebut memerintahkan kepada kita juga ketika membaca Al-Quran tidak boleh apa tadi? Cepat-cepat, ya. Nah, tambahan lagi Ustaz, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya sama seorang sahabat. Apa sahabat tanya sama beliau? Sahabat tanya bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Maka jawaban Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau jawab, kanat maddan, thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah, wa yamuddu ar-rahman, wa yamuddu ar-rahim. Ya. Jadi yang artinya, ketika Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang sahabat bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran, maka Sayyidina Anas bin Malik menjawab, kanat maddan, sesungguhnya Rasulullah SAW setiap membaca Al-Quran memakai mat. Dan beliau contohkan di situ dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah, lamnya lafaz Allah, itu harus dibaca mat atau dibaca
panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ma-nya lafadz Ar-Rahman itu harus dibaca panjang. Terus yang terakhir Ar-Rahim. Nah, itu juga harus dibaca panjang. Dibaca panjang, keseimbangan bacaannya harus pas, tidak boleh juga terlalu Mohon maaf ini Ustadz. Ini yang sering saya dengar biasanya di mana-mana bacaan bismillah Ustadz. Benar. Bacaan bismillah ini lamnya kadang terlalu panjang. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu, kalau kata guru saya itu bukan salah, tapi kurang tepat. Karena kenapa? Karena lamnya lafadz Allah itu panjangnya 1 alif 2 harokat. Mimnya lafadz Ar-Rahman panjangnya 1 alif 2 harokat. Akan tetapi tadi terlalu panjang, ya. Makanya di TPA kami, di sekolah kami, ini yang kami terapkan terus, ya, dari keseimbangan bacaan dan metode apa tadi? M3. Baik, tadi itu Ustadz yang keliru ya, atau yang kurang Iya, tepat. iya. Jadi contoh yang tepatnya Ustadz. Contoh yang Ya. tepatnya, Ustadz kasih contoh dulu ya. Nah, karena lafadz ini yang telah dicontohkan Rasulullah, jadi kita belajar mempraktekkan yang benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sama-sama kita Ustadz Iya, ya. coba sama-sama ya. Semangat. Prakteknya seperti Ya. itu. Ingat, mulutnya dibuka. Ayo semangat. Nah, 1, 2, 3. Sudah benar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, Insyaallah. hebat luar biasa. Sekarang kita masuk materi ini. Ada saya lihat ini Ustadz di papan tulis kita. Iya. Wah, ini sudah ada materi juga berikutnya yang akan ditambahkan oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz. Tambahan sedikit, ya. Sebelum masuk ke praktek ini, Ustaz, tambahan sedikit lagi. Sambungan dari pentingnya mempelajari ilmu tajwid tadi, di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan, at-tajwid la khilafa fi annahu fardu kifayah wal amalu bihi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallaf. Ini perlu kita ketahui ini, anak-anak TPA NQ Rodotul Jannah dan para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, mempelajari ilmu tajwid secara mendalam hukumnya fardu kifayah. Tidak diwajibkan untuk semua orang. Ya, mempelajari ilmu tajwid secara mendalam hukumnya fardu kifayah atau tidak diwajibkan semua orang. Akan tetapi membaca Al-Qur'an memakai hukum tajwid hukumnya fardu ain, wajib semua muslimin dan muslimat yang sudah balik. Nah, disinilah kita di TPA kami ini sebelum masuk ke pembelajaran tajwid, Ustaz, ke pembelajaran makhorijul huruf, sifatul hurufnya, kami mempunyai metode dasar. Baik. Nah, metode awal, metode dasar untuk anak-anak usia dini. Ya, untuk anak-anak usia dini seperti begini, yaitu apa namanya? Metode apa? M3. Ustaz mau tanya, apa itu M3? M yang pertama. Ketika huruf tersebut berharokat. M yang kedua. Mari. Ketika huruf tersebut berharokat. M yang ketiga. Ketika huruf tersebut berharokat. Nah, boleh langsung kita praktek ya. Boleh Ustaz? Baik, silakan Oke, Ustaz. siap. Kita Insyaallah. praktek ya, perhatikan Ya. semua ya. Siap-siap. Yang Ustaz tunjuk boleh langsung dipraktekkan. Ini harokatnya apa? Fathah. Berarti mulutnya harus dikasih bagaimana? Mangap, harus dibuka. Oke, coba. Satu orang atau semua Ustaz? Satu orang dulu, Satu Ustaz. orang Iya. saja. Coba Rasti, ya. Baca ini. Ini. Bahasa. Ini. Jajaja. Satu lagi.
Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Quran. Boleh satu lagi Ustaz? Yang Satu lagi laki-lakinya mungkin, laki-laki Ustaz. boleh Gilang. Berdiri. Ya. Ya. Gilang. Coba ini saja, Ustaz. Nah ini. Ya. Ini saja ini. Baik. Gilang ya. Harokatnya kasroh. Ingat ya. Harokat kasroh. Mic-nya mana? Kasih temannya. Oh, mic-nya. Harokat kasroh, Gilang. Ya. Coba Ustadz minta tolong bacakan ini. Ki, li, mi, ni, wi, hi, yi, yi. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa Ustadz. Masih ada lagi mungkin Ustadz? Tambahannya atau ada yang mau diacak? Ya, langsung diacak, ya? diacak Ustadz. Semuanya ya, ikut Iya, ya semuanya. diacak. semuanya. Nah ini diacak ini ya. Ini diacak. Coba Ustadz minta. Semuanya Ustadz. Nanti Oh, Ustadz semuanya? duduk, Oh, iya. Semuanya Kita ya. lihat kekompakannya Ustadz. Ingat, ini mangap meringis monyong. Ingat harokatnya ini. Ya. M3. M3. Iya. Ayo, praktek sama-sama. 1, 2, 3. Abiku, babiku, tatitu, dadidu, sasisu, jajidu, hahiru, khofihu. Masya Allah. Alhamdulillah. Semuanya sudah paham metode M3? Fathah, kasrah, dhammah. Kapan mangap, kapan Meringis, kapan monyong. monyong. M3. Ingat M3. ya metodenya yang Ustaz sampaikan sama kita. Ustaz, ini saya lihat sudah ada yang siap-siap membaca puisi. Ini Ustaz. Alhamdulillah, siap Wah, Ustaz. boleh Ustaz kita panggil dulu. Siapa Iya. yang baca puisi silahkan. Diri. Ya, silakan berdiri. Ya. Perkenalkan namanya. Namanya siapa? Panjang Iya, Ya. boleh. Abid Pradito Ritari. Apa panggilannya? Dito. Pakai mic ya, pakai Mic-nya. mic. Ya. Nah. Dito. Dito mau baca puisi. Umurnya Dito berapa tahun? 9. 9 tahun. Kalau Dito besar begini, bukan. Begini, cita-citanya mau jadi apa? Tentara. Tentara. Amin ya Amin Rabbal ya Rabbal Alamin. Alamin. Kita doakan Tentara. ya. Kita persilakan sahabat soleh kita untuk membacakan puisi. Inilah dia Dito. Islam agamaku, Muhammad Nabi, dua syahadat meningkat dalam jiwa. Aku akan berusaha menegakkan perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan berusaha untuk menjaga iman agar melekat di jiwa. Islam agamaku, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Semoga sampai akhir hayat jiwa dan raga ini tetap terbalus dalam agama Islam. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk sahabat kita. Hebat. Hebat. Mau hebat seperti Dito? Terima Mau. kasih ya Dito. Semoga cita-citanya jadi seorang tentara terwujud. Amin ya rabbal alamin. Masih ada lagi Ustadz yang mau ditampilkan ini dari TPA Raudatul Jannah yang hebat-hebat. Masih. Tafadhol. Boleh coba Rasti. Rasti. Iya, Ya, berdiri. silakan perkenalkan namanya Perkenalkan Rasti. nama Ada dari dulu. tadi senyum-senyum terus ini Rasti ini. Iya, namanya nama siapa? panjang. Ayo. Nur Asti Ananda Ananda Putri. Putri. Dipanggil dengan Rasti. Rasti. Rasti umurnya berapa tahun? 9. 9 tahun. Kalau tadi Dito mau jadi tentara, Rasti mau jadi tentara juga. Oh, mau jadi apa? Hafiz Quran. Hafizah Al-Quran. Amin ya robbal Alamin. Semuanya cita-citanya baik Ustadz. Sekarang Rasti mau tampil apa nih Ustadz? Oh, baca surat ya. Membaca surah. Surah apa? Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Tafadhol Rasti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Azim. azim. Masya Allah Ustadz, karena waktu kita sudah habis ini Ustadz. Padahal anak-anak masih semangat belajar. Masih semangat. Cuma kita akan dengan kesimpulan singkat ini Ustadz, untuk anak-anak kita dan pemirsa yang ada di rumah. Tafadhal Ustadz. Alhamdulillah, untuk kesimpulan dari materi yang kita dengarkan tadi, pentingnya mempelajari ilmu tajwid dan menguasai metode M3. Dari kesimpulan saya bisa ambil yang pertama, untuk kita khususnya yang sudah balik, kaum muslimin dan muslimat yang sudah balik, boleh terus meningkatkan kualitas bacaan-bacaannya, ya. Kualitas bacaan-bacaan yang bagus, yang indah, sehingga membuat dia semakin terus semangat dalam membaca Al-Quran, ya. Karena ketika bacaan-bacaan yang bagus dia perdengarkan, dia bacakan, orang pun senang mendengarkan. Nah itu, ini untuk yang sudah dewasa, yang sudah balik. Kita terus tingkatkan kualitas bacaan kita dengan tajwid, makhraj dan lain sebagainya. Dan untuk anak-anak atau usia dini, ya boleh mungkin ditingkatkan lagi metode M3-nya, ya. Agar apa? Agar terbiasa anak-anak ini ketika mengaji buka mulut, ya. Agar terbiasa anak-anak kita ini ketika mengaji buka mulut, ketika pengucapan huruf-huruf hijaiyah, mulutnya selalu terbuka, yaitu dengan memakai metode M3 tadi. Sekian Ustaz, terima Baik, kasih. jazakallah Ustadz Muhammad Hidayatullah Sunusi, salah satu pengasuh atau pengajar TPA Nurul Quran Raudatul Jannah. Terima kasih juga kepada adik-adik yang soleh-soleha yang hari ini sudah hadir di TVRI Sulawesi Tengah. Besok-besok masih mau hadir? Siap? Siap. Terima kasih sekali lagi kepada adik-adik dari TPA Nurul Quran Raudatul Jannah. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa ibarat mengukir di atas air. Maka pelajarilah Al-Quran sejak usia dini. Saya Luan Sandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Saksikan terus Anak Takwa episode mendatang. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi, sama-sama ya Imam Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidu